Anissa Almirah. Dalam video kali ini yang membahas tentang bimbingan dan konseling. Topik pada video kali ini adalah jenis layanan bimbingan konseling. Di sini saya akan ada membahas 9 layanan bimbingan konseling. Yang pertama itu adalah layanan orientasi. Layanan orientasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru yang dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar beberapa klien dalam lingkungan baru tersebut. Yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Yang ketiga itu ada layanan penetapan dan penyaluran. Layanan penetapan dan penyaluran yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penetapan atau penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Yang keempat itu ada layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten yakni layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Yang kelima itu adalah layanan konseling individual. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan kliennya atau peserta didik. Klien mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri, kemudian ia meminta bantuan kepada konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatan dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi. Yang keenam itu adalah layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dimaksud untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri klien. Isi kegiatan bimbingan kelompok ini terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pembelajaran. Yang ketujuh itu ada layanan konseling kelompok. Yang keenam tadi bimbingan, yang ketujuh ini konseling. Strategi berikutnya dalam melaksanakan program BK adalah konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan. Yang kedelapan itu ada layanan mediasi. Layanan mediasi yakni layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak yang lain terentaskan dengan konselor sebagai mediator. Yang terakhir itu adalah layanan konsultasi. Pengertian konsultasi dalam program mereka adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah, membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Konseling atau psikoterapi, sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada klien, tetapi secara tidak langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan oleh orang lain. Nah, itu saja 9 layanan jenis-jenis layanan BK yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.